Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita akan membahas soal fisika, pokok bahasan hakikat fisika. Soal pertama, keingintahuan manusia dengan melakukan kegiatan kreatif melalui pengamatan, pengukuran, penyelidikan, dan percobaan untuk mendapatkan hasil atau tujuan merupakan definisi fisika sebagai A. Sikap, B. Proses, C. Produk, D. Kegiatan, E. Hasil. Mari kita lihat fisika sebagai proses, atau bahasa Inggrisnya a way of investigating. Fisika sebagai proses atau a way of investigating maksudnya adalah gambaran tentang cara yang digunakan ilmu fisika dalam mengumpulkan pengetahuan. Informasi dikumpulkan melalui proses percobaan dengan menggunakan metode ilmiah yang sistematis sehingga menghasilkan produk yang bisa dipertanggungjawabkan. Jadi fisika sebagai proses ini berbicara tentang cara, teknik, atau metode yang digunakan oleh ilmu fisika dalam membangun keseluruhan pengetahuannya. Mungkin ada yang bertanya, seperti apa caranya? Alur fisika sebagai proses. Fisika sebagai proses terdiri dari fenomena, dugaan, pengamatan, pengukuran, penyelidikan, dan publikasi. Yang pertama, fenomena. Proses keilmuan dalam fisika dimulai dari adanya fenomena yang mengundang rasa ingin tahu ilmuwan. Fenomena tersebut seputar materi dan energi yang menjadi ruang lingkup dari ilmu fisika. Fenomena yang sangat sederhana pun tidak luput dari perhatian ilmuwan. Ingat cerita Sir Isaac Newton awal mula merumuskan teori gravitasinya. Teori itu lahir dari peristiwa jatuhnya sebuah apel yang sempat mengenai kepala Newton. Yang kedua adalah dugaan. Setelah melihat fenomena, selanjutnya ilmuwan akan menduga-duga penyebab dari fenomena tersebut. Dugaan tersebut sifatnya sementara karena belum dibuktikan kebenarannya. Dalam kasus apel di atas, Newton menduga bahwa ada semacam kekuatan yang menarik apel tersebut sehingga jatuh ke bawah. Selanjutnya yang ketiga, pengamatan. Ilmuwan pun melakukan pengamatan yang dilakukan secara sengaja untuk menguak rahasia fenomena yang baru saja dilihatnya. Pengamatan itu bertujuan untuk melihat secara mendetail segala hal yang berkaitan dengan objek atau materi dalam fenomena tersebut. Selanjutnya pengukuran. Sembari melakukan pengamatan, ilmuwan pun mengambil data-data pengamatan melalui serangkaian pengukuran. Kuantitas suatu objek atau materi diukur dengan alat ukur dan aturan-aturan tertentu agar kuantitas yang diperoleh benar-benar mewakili sifat dari fenomena tersebut. Yang kelima, penyelidikan. Setelah data hasil pengukuran diperoleh, selanjutnya ilmuwan akan menyelidiki seluruh data untuk mencari seluruh kaitan atau hubungan dari suatu fenomena. Penyelidikan yang benar akan menghasilkan kesimpulan yang benar. Kemudian yang keenam, publikasi. Setelah melakukan penyelidikan dan mendapatkan kesimpulan yang benar, selanjutnya ilmuwan akan mempublikasikan hasil-hasil temuannya agar bisa diketahui oleh khalayak ramai seputar fenomena apa yang sedang diteliti, bagaimana cara menelitinya, dan seperti apa hasilnya. Berikut ini contoh yang menunjukkan fisika sebagai proses. Fenomena, kekasaran permukaan bidang dan gaya gesek. Dugaannya, semakin kasar bidang sentuh suatu benda, semakin besar pula gaya geseknya. Maka pengamatan dilakukan, balok diluncurkan pada permukaan bidang yang kekasarannya berbeda-beda. Kemudian pengukurannya mencatat waktu dan kecepatan balok meluncur mulai saat dilepaskan sampai menyentuh lantai. Kemudian masalah penyelidikannya, menganalisis data pengukuran untuk mencari hubungan waktu dan kecepatan dengan kekasaran bidang. Kemudian publikasi, mempublikasikan seluruh proses dalam bentuk karya ilmiah. Jadi dari sini dapat kita simpulkan bahwa jawabannya adalah, kita kembali. Jadi keinginan manusia dengan melakukan kegiatan kreatif melalui pengamatan merupakan definisi fisika sebagai proses, sebagaimana yang telah dijelaskan tadi. Ini semua. Baik, kita lanjutkan soal kedua. Berikut langkah-langkah dalam melakukan penelitian. Pertama, menarik kesimpulan. Kedua,
membuat hipotesis, ketiga melakukan observasi, keempat merumuskan masalah, 5 menganalisis data, 6 melakukan eksperimen, 7 mengumpulkan data. Berdasarkan langkah-langkah tersebut, urutan yang tepat dalam metode ilmiah adalah, mari kita lihat. Metode ilmiah adalah metode sains yang menggunakan langkah-langkah dan bersifat rasional. Langkah-langkah dalam metode ilmiah yaitu pertama, melakukan observasi. Kalau kita lihat soal ini adalah poin ketiga. Kemudian merumuskan masalah di poin keempat. Kemudian membuat hipotesis poin 2. Kemudian melakukan eksperimen poin 6. Berikutnya mengumpulkan data poin ke-7. Berikutnya mengolah dan menganalisis data ada pada poin ke-5. Kemudian membuat kesimpulan berada pada poin pertama. Berikutnya mengkomunikasikan hasil penelitian. Ini langkah yang ke-8 atau tambahan saja. Dari urutan ini, poin-poin ini semua. Jadi kalau kita lihat di sini. Baik, kita lanjutkan soal nomor 3. Peran fisika dalam teknologi memberikan banyak keuntungan, namun di samping itu juga memberikan dampak negatif yang merugikan manusia. Di antaranya adalah A. Membantu astronot untuk melakukan perjalanan keluar angkasa. B. Terjadi pencemaran udara akibat gas buang seperti gas karbon monoksida. C. Munculnya inovasi transportasi modern. D. Berkembangnya sistem jaringan listrik. E. Berkembangnya jet-jet dan penggunaannya. Pembahasan. Di sini peran fisika dapat dituangkan dalam bentuk teknologi yang memberikan banyak keuntungan, misalnya membantu astronot untuk melakukan perjalanan ke angkasa luar dengan pesawat ulang-alik. Munculnya inovasi transportasi modern yang menggunakan listrik dan elektromagnetik. Berkembangnya sistem jaringan listrik dengan alternatif sumber energi bagi pembangkit listrik dan berkembangnya jet-jet dan penggunaannya. Namun di samping itu juga memberikan dampak negatif yang merugikan manusia. Di antaranya adalah terjadi pencemaran udara akibat gas buang seperti gas karbon monoksida. Jadi dari sini dapat kita lihat jawabannya adalah B, mengingat ini yang difokuskan adalah dampak negatifnya.